Betul. Tahu Abi, tahu. bagaimana pandangan Abi terhadap nama Walid itu? Ya saya pun nggak ngerti, nggak kenal sama Walid ini. Cuma nggak tahu lah. Terserah orang mau kasih nama apapun, mungkin nah latar belakang asbabul sih kan. Oh iya, betul. Hai abi, karena dua buhan belah HP ba ponsel drone pun dipegah hanya dipegah haji hilek. Walid, kau harus menjelaskan tuh asbabul nama Dajjal itu. Coba gimana? Coba. Ya, berarti kalau dia sudah dua beli HP di tempat Abi, berarti Abi kenal sama Walid. Ya nggak, maksudnya gini, banyak yang jadi pelanggan saya. Tapi kalau di media kan ada yang di fake, ada yang privat akunnya nggak di apa, identitasnya disembunyikan. Kalau misalnya nggak disembunyikan mungkin kita kenal, apalagi satu wilayah kan. Ya. Sekarang gini bang, kenapa nama ini muncul? Nama ini muncul karena banyak orang yang tidak bisa menjelaskan satu pertanyaan yang ditanyakan oleh orang yang tidak tahu apa-apa. Nama ini terlalu kadang orang mempunyai nama terlalu tinggi, tapi dia tidak mempunyai ilmu. Itulah sifat Dajjal dalam dirinya. Apapun lakapnya, apapun namanya, baik itu Abi, Walid, Tengku, dan sebagainya, ketika orang awam bertanya, dia harus mampu berjawab. Inilah yang menjadi dasar nama yang abang-abang ini lihat semua. Kekecewaan kepada orang-orang ini. Ketika bertanya sesuatu hal, tidak mampu menjawab, tidak mampu menjadikan referensi, tidak mampu memberikan logika kepada orang yang bertanya, selaku orang yang ingin bertanya, itulah dia seorang dajjal, seorang penipu. Padahal di sini sudah jelas saya katakan sebagai seorang Islam. Islam itu agama yang kafah, jelas dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi pilihan di akhir zaman. Sekarang kita berbicara begini bang, kita mengaku umat Islam. Di sini ada Bang Pendi, ya emang dia sudah pergi dari kita, dari kami orang Islam. Tapi dengan kepergian Bang Pendi ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kenapa? Mengapa? Nah, inilah karena orang-orang ini tidak mampu menjelaskan tentang hal-hal ini, makanya sesuatu yang kita ketahui kemudian kita melarang orang, itulah Dajjal. Ilmu kita yang pelit kepada orang, itulah Dajjal. Saya harapkan kepada semua orang, siapapun yang ada di sini, jangan pernah menghina orang lain. Jika Anda mengatakan diri Anda orang Islam, jangan pernah berkata-kata kotor kalau Anda mengatakan diri Anda orang Islam. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, Al-kibul la ummati, siapa yang berbohong bukanlah umatku, siapa yang mengejek menghina bukanlah umatku, bukanlah ciri-ciri umatku. Itu yang saya sampaikan malam ini. Apapun pendapat orang, berarti itu adalah pendapat dia. Kekurangan ilmu kita, kelebihan ilmu orang harus kita terima. Kita harus mengakui bahwa kita memang tidak mampu, belum berilmu. Jangan ketika kita tidak berilmu, malah kita berteriak mengatakan kita berilmu, tapi kita sebenarnya tidak berilmu. Itu dari saya bang. Jangan menghina dan jangan mencaci maki orang lain. Itu pesan dari saya kepada siapapun malam ini. Ya, Walid. Itu ada yang bertanya, Walid agamanya apa? Saya yang jawab, Walid ini agamanya Islam. Tadi kan sudah beliau jawab dengan hadis, sudah ada hadis yang beliau kutip. Begini, yang Walid berikan jawaban itu betul, tapi kita harus tahu agama Islam itu sangat universal, ya, sangat umum dan sangat menyeluruh. Jadi tidak mungkin satu orang itu memahami semua lini kehidupan, lini tentang Islam. Jadi kadang-kadang ada orang yang spesifiknya ke ilmu tauhid, ada orang yang spesifiknya ke ilmu fiqah, ada orang spesifiknya ke ilmu tasawuf. Jadi masing-masing membidangi. Ketika ada pertanyaan seorang umat yang tidak bisa dijawab, misalnya pertanyaan yang ditujukan kepada orang yang 2 juta 200. Betul. Dengan muka. Jadi ada orang yang kepingin
mendapatkan jawaban tentang ilmu tajwid, ilmu tauhid. Jadi ditanyakan kepada orang yang paham ilmu tajwid. Jadi ini ketika tidak bisa dijawab, mestinya kita selaku umat kita memberikan mencari guru lain yang bisa menjawab, tidak menghakimi guru tersebut. Kita tidak boleh menghakimi. Ketika kita menghakimi orang lain, tentunya kita sendiri harus introspeksi juga. Ya, Sepakat. seperti ini, seperti penjelasan saya tadi, Bang Abi Rajul. Jadi saya kan tadi menjelaskan, saya seorang muslim. Di muslim itu kan banyak yang namanya mazhab, faham kan. Faham A, B, C, D, E, F, G kan. Jadi setiap orang itu punya pemahaman yang berbeda-beda. Dan setiap guru itu juga cara menyampaikannya dengan faham yang berbeda. Seperti itu Bang Abi. Jadi nggak bisa nggak bisa kita menjustifikasi bahwa oh Bang Pendi ini salah, oh Bang Pendi ini benar, seperti itu. Oh yang Kristen ini salah, yang Kristen itu benar, oh yang Islam ini benar, yang Islam ini salah, bukan seperti itu. Jadi kalau di Islam itu kan tadi udah saya bilang dari awal kan, universal sekali. Jadi ada yang menerima, ada yang enggak, seperti itu. Terima kasih. Oke, ya teman-teman, masih banyak yang pengen naik ini Bang. Gimana kira-kira Bang? Bang Pendi. Bang Pendi. Ya Walid. Halo, Bang. Ya Walid. Saya mohon izin dulu Bang. Jangan. Bang, Jangan Walid, nanti mau turun. kemana? Mau kemana Bang Walid? Belum ngopi ini Bang. Asik, ngopi bareng di sini. Mau ngopi dulu ya? Oke. Bapak Ibu kirim kopi ke Walid. Walid mau kopi katanya. Mau kopi. Bapak Ibu minta tolong kirim kopi ke Walid. Ke Walid bukan ke saya, ke Walid. Ke Walid. Ya. Oke. Pak Hartono, ke Walid Pak Hartono. Salam kenal Bang Nabilo. Ya, siap. Tapi saya tertarik Bang Walid. Tadi yang Abang bilang itu hampir sama dengan yang disampaikan Ustadz Syafi ya. Tahu tadi kan ada Ustadz Syafi di sana ya? Ada. Yang ya dia pesantren mana itu? Bukan Syafi'i ya, bukan Syafi'i yang teman Bang Pendi, bukan. Ada satu lagi kan Ustadz Syafi. Tengku Syafi yang pimpinan pesantren dari Aceh Timur. Iya. Ya, dia bilang sama saya begini. Saya mengajarkan anak-anak saya tentang Bang Pendi untuk memberitahukan supaya tidak ditiru. Saya bilang, tapi Bapak harus siap. Kalau ketika Pak Syafi nanti mengajarkannya dan mereka nanti malah ingin tahu, saya bilang. Kan seperti itu. Nah, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ketika kita memberitahukan sedikit tentang sesuatu, orang-orang zaman sekarang pasti ingin mengetahui lebih banyak. Pasti jadi kepo, jadi pengen tahu. Bahkan dia nanti akan kenapa ya, nah gitu. Jadi kalau Bang Walid tadi bilang itu pembelajaran buat kita, iya betul, gitu. Dan mengajarkan kepada anak-anak kita dan keturunan kita, kata Tengku ya, dia bilang seperti itu, ya bilang iya betul Pak, tapi ajarkan yang benar. Jangan sampai nanti mereka penasaran hingga mereka mencari tahu sendiri, saya bilang gitu. Karena itu akan berbahaya bagi mereka, gitu Bang Walid. Jadi saya sepakat, saya bilang ya ajarkan saja. Perkuat saja di kalian, di teman-teman yang menguatkan sesama teman-teman yang lain itu dalam pengajaran. Jadi tidak usah gitu kita harus menjelekkan orang lain, tidak perlu. Tetapi ketika mereka bertanya, ya boleh kita bertanya balik. Ya itu sesuatu yang wajar gitu. Gitu Bang Walid, thank you banget. Terima kasih banget. Saya sudah lihat-lihat sih, udah sering lihat Bang Walid juga di roomnya Abi ya. Abi Sultan Al-Asyi. Sultan ya, saya sudah sering lihat di sana. Abang ya seseorang yang cukup inilah saya lihat gitu. Gitu Bang. Terima kasih. Salam kenal. Bang. Apapun agama orang, kita bukan menghina, kita menghormati. Itu pilihan dia. Yes. Berkawan kan boleh dengan siapa saja, tapi ketika pendirian itu sudah tetap, kita nggak akan terpengaruh Bang. Ya. Itu dari saya Bang. Ya, di room kami gini Bang Walid, room kami bikin aturan. Kami tidak mau bertanya. Coba Abang ke room-room lain mungkin pasti gitu. Masuk, ditanya. Saya juga gitu, saya ke room Muslim, saya ditanya tentang Kristen.
Mereka datang kemari, mereka tanya tentang Kristen. Saya bilang, lalu kapan saya bisa bertanya gitu loh. Ya kan? Iya, iya. Gitu. Nah, itulah Bang. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa gitu. Thank you banget udah mampir di room ya, Bang Walid ya. Sehat-sehat ya. Iya, iya, Bang, ya, Bang. Bang Nabirong. Ya siap Bang Tare. Jadi gini Bang, ini sebelum saya out ya, Ya, bentar lagi mau out dulu saya, ada ya, kerjaan. siap. Siap. Jadi buat kawan-kawan yang komen terus yang udah gabung, sebenarnya konsep beragama itu simple. Entah itu mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, kita kan semua hidup berdampingan kan di negara Indonesia ini kan. Yes. Sebenarnya simple sekali. Cukup berbuat kebaikan. Kebaikan ke sesama umat beragama, ke sesama teman kita, bahkan ke semua semesta alam ini. Sesimpel itu konsep beragama sebenarnya ya. Saya nggak mau ngomong satu agama saja. Ini ke semuanya ya. Hablum minanas, ya itu memang harus itu, Bang. dilakukan, harus dilakukan, Bahkan betul? kadang kita sendiri pun yang merasa ya dalam tanda kutip yang kita orang yang beragama pun kadang kita lupa bersyukur Bang. Lupa bersyukurnya seperti ini. Ketika kita bangun pagi seperti contoh ya, kita nggak pernah bersyukur, oh terima kasih ya, udara, oksigen, kita masih bisa menghirupnya seperti itu. Itu kan juga ciptaan Tuhan kan. Itu iman kami yang begitu Bang Star. Setiap pagi Iya. bersyukur. Bahkan sesimpel itu. Bahkan Ya, Raja Daud di dalam kitab Mazmur berkata, aku bangun dengan malam, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhanku, ya Elohimku. Itu Raja Daud. Nah, kalau di dalam kekristenan Raja Daud, kalau di dalam Islam itu Raja Daud, itu dibilang Nabi Daud. Sama dengan Ya, Nabi Daud, Salomo. Ya, jadi seperti itu Bang. Kadang saya sendiri yang muslim, kadang juga berpikir, oh iya saya ini kurang bersyukur apa ya. Saya bangun pagi masih diberi kesehatan, bisa menghirup udara, tapi saya nggak pernah yang namanya mengucapkan, oh terima kasih udara. Itu seperti itu. Fabi ayyi ala'i rabbikum Sebenarnya sesimpel itu kita beragama itu. Terus kedua, kalau keimanan ya. Kalau masalah keimanan itu kan baliknya ke diri kita masing-masing. Iya. Iman kan adanya di hati kan. Iya. Jadi mau Bang Pendi mau ke Kristen, saya mau ke Islam atau sebaliknya, itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing. Sepakat. Ya kan seperti itu. Keyakinan kita masing-masing. Iya. Ya kan? Siap. Nah pertanyaannya satu, ketika ada orang yang mengecap, oh Bang Pendi ini masuk Kristen, murtad, gini. Nah pertanyaannya, kamu tahu nggak sebelum kamu lahir itu bakal dilahirin sebagai orang yang beragama apa? Kan seperti itu, sesimpel itu kan. Saya punya teman orang Muslim, orang tuanya orang Muslim, dia lahir sebagai orang Muslim, tapi dia memilih jalannya sendiri menjadi ateis. Seperti itu. Dan dia dan keluarganya pun menerima, dan teman-temannya pun juga menerima. Artinya kan balik lagi ke keyakinan masing-masing kan. Oke. Seperti itu Bang. Oke, saya ada sedikit memberi sedikit gini Bang. Abang tahu tidak salib bentuknya? Tahu? Ya tahu. Abang tahu nggak kalau itu sebenarnya maknanya adalah habluminallah habluminanas. Iya tahu. Ketika dia tegak lurus ke atas, yang berdiri tegak lurus ke atas itu adalah menunjukkan hubungan manusia kepada Tuhannya. Iya. Dan yang melintang itu adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Makanya saya katakan salib itu adalah habluminallah habluminanas, atau hubungan manusia kepada Tuhannya dan hubungan manusia kepada sesama manusia gitu. Makanya apakah hukum yang terutama yang di dalam kekristenan adalah kasihilah Allahmu dengan sepenuh hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu Pak. Itu adalah seluruh inti daripada seluruh Alkitab itu. Itu Bang Stargate.
Iya. gitu. Ya jadi sistemnya konsepnya hampir sama. Walaupun mungkin caranya berbeda mungkin ya Bang ya. Cara penyampaiannya, cara prakteknya, cara mengajarkannya sebenarnya sama Bang. Ya, Nah, tinggal cuman kan bagaimana kita mempraktekkan dan pengajar kita bagaimana Iya, iya. mengajarkan iya, kita. iya terus bagaimana cara kita menerimanya ya kan? Yes. Ya seperti itu. Lah sekarang Tidak gini, ditelan mentah-mentah ya, Bang ya. jangan Tidak harus ditelan ditelan mentah. mentah-mentah. Misalkan Semua kan seperti harus ini tadi kayak Bang dipikirkan. Pendi, banyak menghujat kan, Bang Pendi, Iya, murtad iya, gini, iya, iya. gini, ya kan, seperti itu. Iya, iya. Benar salah seperti itu. Ya, Di Islam oke pun lah nggak Bang. ada seperti itu. Oke lah Bang. Ada tamu juga nih, ada Bang Jian, ada Bang Ya, Timothy. Shalom Bang Islam Timothy, Bang tidak Jian. pernah mengajarkan hal Oke, seperti itu kepada assalamualaikum. siapapun, Bang. Ya, Ya, saya Bang Salam, Jian. salam. ya, selamat malam Bang Jian. Ya, apa yang mau Ya, disampaikan Bang Jian? Silakan. ya, saya setuju dengan strike tone tadi. Mm-mm. Jadi semua makhluk diturunkan di bumi ini kan cuman hanya beribadah sama yang keyakinannya masing-masing gitu. Jadi tidak boleh menghujat sama sesama agama, salah agama yang lain kayak gitu. Jadi semua sama Bang, tujuannya sama. Seharusnya. Cuman keyakinannya masing-masing ya, gitu. Ya. Saya Muslim. Ini kita bicara Bang. Kalau seperti ini kita lagi bicara tentang toleransi antar umat beragama Bang. Iya, betul. Tetapi yang di bawah itu banyak mereka itu bukan berbicara tentang toleransi antar umat beragama kan gitu. Nah, lalu Iya, apakah kita juga toleransi terhadap akidah? Kan tidak. iya, Akidah kita tetap masing-masing. Apa yang abang percayai itu adalah yang abang percayai. Apa yang kami percaya itu yang kami percayai, gitu kan? Tetapi betul. nah, hubungan antar manusia tetap baik, yaitu yang disebut dengan toleransi antar umat beragama, bukan toleransi dalam akidah beragama. Itu yang harus kita Iya, jaga. kan ada yang keyakinannya yang tadi, Bang. Ya, iya, makanya saya bilang, jadi kita itu sedang berbicara tentang toleransi antara umat beragama. Seperti itu. Oke, Bang, siap. Apalagi Bang yang mau disampaikan? Mungkin ada lagi? Atau Bang Timothy? Ya, ya cuman saran saya yang penting berbuat baik antar manusia itu aja. Siap. Amin. Itu yang kami lakukan, itu yang diajarkan memang Bang, gitu. Ya, terima Ya kasih mohon Bang maaf, Jian. Bang. Ya, mohon maaf. Ya Gus Dur aja kan nggak pernah menjelekkan antar umat kan, Bang. Yes. Yes. Iya kan? Semuanya kan dirangkul. Ya. Tergantung pikiran masing-masing orangnya gitu. Memilihnya siapa? Entah itu Buddha, entah itu Hindu. Oke. Monggo jalan yang sama gitu. Siap Bang. Siap Bang. Oke. Oke. Mungkin Bang Timothy Bang ini, Timothy. Bang. Timothy, silakan Bang Timothy. Ya, pembahasannya apa ya? Karena saya baru masuk soalnya. Nggak ada. Tadi membahas apa? Tadi orang memaki-maki aja di bawah. Teman-teman lagi membahas itu. Hmm. Nggak ada. Ya sebenarnya kalau mereka yang memaki-maki tidak menunjukkan kalau seandainya ini konteksnya adalah seorang muslim, dia tidak menunjukkan rahmatan lil alamin. Seharusnya mereka harus menunjukkan Islam rahmatan lil alamin seperti apa. Kalau itu Kristen berarti tidak menunjukkan kasih yang sebenarnya. Itu aja sih bagi saya. Ya, oke. Oke, ada tamu nih Benedikta Jenha. Ya, Kak, silakan. Halo, Shalom. Shalom, Kak. Silakan. Halo. Saya dengan Ibu Benedikta. Saya Katolik. Nggak apa-apa. Ya, silakan Bu. Ya, saya sangat senang mendengarnya. Adem, sangat adem. Thanks ya Bang Pendi sebagai host. Bang, saya boleh tanya? Karena tadi ini sepertinya dominan saudara saya dari Aceh semua. Tapi mohon maaf dulu sebelumnya, bukan untuk ada ketersinggungan ya. Sepertinya kalau sebut Aceh itu menyeramkan nih.
terutama masalah keyakinan. Saya dulu ada kawan, bahkan saya takut sekali karena dia ngajak, ayolah main-main ke Aceh. Kawanku itu Muslim, saya Katolik, jadi saya takut sekali kalau sebut ke Aceh itu. Apa betulkah itu, Oh enggak, Bang Bu. Pendi? Enggak, Bu. Aceh itu sangat toleransi dalam beragama. Oh, Tapi oh puji tidak Tuhan. boleh orang Aceh yang percaya yang masuk Kristen, yang keluar agama Islam. Nah, misalnya Ibu sebagai Katolik ya, iman percaya Ibu Katolik ke Aceh, itu dihargai. Ibu mau Oh, beribadah tidak diganggu di sana. Tapi ke gereja di gereja yang sudah ada. Nah, satu lagi tidak boleh menceritakan tentang Yesus di sana, tidak boleh menceritakan tentang Alkitab di sana. Itu yang tidak boleh, Bu. Yang lain diperbolehkan. Nah, oh cuma gitu. kita tahu ya, di sana itu kan syariat Islam kuat. Ya, Nah, kita tahu kalau ke sana kalau bisa taruhlah kain-kain sedikit di kepala gitu, supaya tidak oh, mencoreng Islam di Aceh. Mungkin jadi Walid bisa jawab, karena Walid saat ini di Aceh. mengikuti apa namanya itu syariat Islam kah? Bukan mengikuti syariat. Bukan juga. Bukan. Oh, Begini, Ikuti Bu syariat Islam yang itu kan hanya untuk orang Islam, Bu. Yang selain di luar Islam orang tidak Islam ya ndak tidak paksa kan, dipaksa. Bang? Tidak. Oh begitu. Aceh Oke. itu cinta damai, Bu Benita. Itu yang pertama. Tidak ada pemaksaan di Aceh kepada setiap orang yang datang ke Aceh. Oh iya Bang. Nah, jadi begini ceritanya. Ketika kita datang suatu tempat, kita cuma menghormati tempat itu. Siap. Seperti Bang Pendi bilang, menutup sedikit kepala. Itu aja, Bu. Bukan hal lain. Oh Tidak begitu. ada yang perlu diseram-seramkan di Aceh. Aceh cinta damai. Aceh Amin, menerima amin. semua orang. Ah, Bahkan kalau Ibu mau ke Aceh, saya siap tampung, siap terima. Nggak ada iya, iya, iya. permasalahan apapun di Aceh. Ah, terima kasih Bang. Kami kebetulan ada ikut Pesparani yang Katolik punya. Kalau Protestan kan sebutnya itu Pesparawi. Kalau Iya, Katolik iya. Pesparani. Jadi ada dari Aceh, saudara kita yang keyakinan Katolik itu luar biasa karena itu kegiatan nasional kan di Jakarta, luar biasa di Sorak. Rupanya ada juga Katolik di sana. Begitu. Jadi saya senang, maka saya walaupun jauh malam ini saya senang karena banyak saudara saya yang dari Aceh ini dan Adam saya sangat suka. Iya, tapi Ibu jangan lihat typing di bawah ya. Oh enggak, itu biasa itu Bang. Bu Itu Benigda, biasa. di Aceh Tetap aja pada tempat pendirian wisatanya kita. itu sangat banyak, Bu. Indah-indah Ya? tempat wisatanya. Oh, Dari tempat iya, iya, wisata Bang. di Sabang, di Banda Aceh itu wow, Bu Benigda. Iya. Tidak usah takut datang, silakan datang. Abi, ini ada yang bilang Abi Raju, Abi kebut Nino. Jadi Abi, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, Abi. Ya, saya pamit dulu ya Iya. semuanya. Karena lagi sibuk juga ini. Baik, Ya, Abi. siap Abi. Sukses Terima selalu, Abi kasih ya. banyak. Sukses ya, ada itunya ya, tokonya ya. Mantap ya. Ya, assalamualaikum bagi yang muslim, selamat malam bagi yang menonton. Ya, selamat malam. Abi. Selamat malam. Katakan ke Aceh yang bukan. Oh iya, Betul, siap Abi. Bang Target. Betul, Abi. Aceh tidak ekstrim. Aceh itu sangat toleransi, Bu Benigda. Oh, siap Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Salam. informasinya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Shalom. Tolong. Tidak ada pemaksaan apapun di Aceh, Bu Benigda. Silakan datang. Itu yang saya katakan. Iya. Ada kawan saya itu Bang Walid, Ibu Rosmiati, sangat baik. Kami dua berkawan sejak dulu. Dan beliau ngajak saya untuk ke sana, sayanya aja yang takut. Ketika Ibu Benigda sudah ke Aceh, maka Ibu Benigda tidak akan mau kembali ke tempat Ibu Benigda itu. Sebegitu indahnya Aceh ini, Bu Benigda. Jangan berlebihan lah, Walid.
Salam Ini sama tidak salam Bang Pendi. ini tidak Salam. berlebihan. Tapi Ini enggak bukti benar nyata. benar Walid. Saya lihat ya gini Walid. Orang-orang dari Medan itu sekarang banyak berwisata itu bukan di daerah Medan Nah, tetapi ke itu Aceh. buktinya, Bu. Iya, itu benar. Tetapi yang saya Iya. pertanyakan, kalau saya berenang atau wanita berenang nanti di laut itu aturannya bagaimana? Berbicara berenang atau dan segala macamnya, di Aceh tetap ada aturan. Mm-mm. Mm. Iya biar Jadi tahu itu, gitu orang-orang iya, sana. iya. Ya, ini kan ada aturannya. Kita ikuti aturan aja dari segi Iya. berpakaian misalnya. Berarti benar-benar dipakai di mana bumi dipijak, situ Iya. langit dijunjung Iya, ya Bang ya. iya, 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 iya. Nah, Jadi Serem kali nih kalau bule kopinya di sana gimana Bang Walid? Kalau bule? kalau boleh tetap sama Bang, tetap menghargai pihak setempat. Misalnya kalau Bang di sana masuk dia ke suatu tempat wisata, misalnya Masjid Raya Baitur Rahman, dia tetap berpakaian dengan busana yang sopan. Yes. Oh iya, Tapi iya, kalau iya. di pantai, Kalau di pantai itu tetap yang wajar lah, sewajarnya berbusana. Maksudnya tidak terlalu mencolok oh dan gitu tidak ya. terlalu Iya, membuka aurat, ya gitu aja. Oh gitu ya. Jadi Nah, memang sudah dibuat aturan di sana seperti itu aturan ya. aturan Ada ya. ada. Tapi diberitahukan sebelumnya lah ya. Pasti diberitahukan karena gini Bang. Kita setiap orang datang ke tempat kita menghargai, bukan menghina, bukan mencaci dan sebagainya. Yes. Tapi mengarahkan orang itu. Bagaimana ketika dia ke Aceh selanjutnya dia suka Bang. Iya, berarti Bang Walid rugi Bang. Nggak bisa ngelihat bule-bule pakai bikini. Rugi. Keterbatasannya Bang Nawira. Itulah keterbatasannya. Semua ada tempat, ada etikanya, kan ada adabnya. Iya. Berarti kalau kita mau lihat bule pakai bikini kita harus ke Bali. Kapan kita ke Bali, Bang Walid? Nah, gitu. Oke, lanjut lah. Ya tergantung host nanti Bang Pendi. Iya, nanti hostnya Kita ke ngajak sana. kita. Tenang. Dia mau ngajak kita Oke, nanti. saya tadi lanjut ke itu ya, Silakan, abang-abangku Bu. semua. Lanjut. Konsep keyakinan saya, ya memang horizontal vertikal itu sangat dibutuhkan. Tapi saya lebih cenderung, karena saya puji Tuhan, cinta damai, hidup tanpa sekat. Hari-hari kehidupan saya. Saya asli Flores, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo. Jadi di situ daerah Muslim lebih dominan, banyak dari Makassar, Ujung Pandang, Bima. Jadi NTT itu luar biasa toleransinya. Kalau saya masih ingat, saya masa SD, SMP, ketika udah musim pulang haji, jadi kami yang Katolik, yang Protestan, kami pagar betis untuk menjemput haja dan haji untuk pukul kasidah dengan nyanyi-nyanyi. Lalu demikian sebaliknya, kalau hari raya Natal dan Paskah, itu anak-anak remaja masjid, mereka sebagai panitia di dalam kegiatan keagamaan yang besar itu. Jadi sangat akur. Jadi bagi saya, konsep keyakinan saya, pertama itu cinta damai, saling menghargai. Jangan saling memfitnah, saling menghina. Ya, pakaikanlah istilah, ya saya senang, suka dari saudara saya yang Muslim. Lakum dinukum, aliadin ke apa tuh? Saya suka pakai itu. Lakum dinukum Apapun, waliyadin. iya waliyadin itu Bang Walid. Apapun bentuk agamamu atau apapun caranya, itu punyamu. Jadi biarkan punya saya. Gitu. Jadi jangan saling menghina. Kita saling menghargai. Adem kok hidup. Hidup ini sementara aja. Yang paling dikedepankan itu adalah perbuatan baik. Saya suka sebut amal dan ibadah, karena itu yang penting, ada dua itu. Itu aja sih saya kira. Kenapa Indonesia ini kita saling sikut sana sini? Karena kita saling menghina. Bahwa seolah-olah yang baik punya dia yang punya surga. Di situ aja letaknya sih. Kalau semuanya berjalan dengan baik aja menurut keyakinan masing-masing, ya saya yakin ya kita baik-baik saja. Kira-kira begitu. Saya
ngefans sekali dengan Bang Walid ini. Saya monitor dari tadi. Siap, 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 siap. Oke, ada lagi Terima yang kasih. mau menyampaikan? Itu dulu Pak Erwin. sementara, Bang. Gitu, oke. Oke. Ya, oke Bang. Pak Erwin, silakan. Izin Bang Pendi, saya udah banyak mengikuti Bang Pendi ini baik di YouTube maupun di mana-mana saya sering. Saya salut nengok Bang Pendi ini. Ya benar itu Bunda, benar. Bunda bilang itu benar. Ya dulu kita juga di tetangga kita di tebing dulu, kayak kita kecil dulu. Kalau Lebaran itu mereka mau ngantarkan sesuatu kue gitu ya Bunda. Nanti orang tua saya gantikan itu kalau nggak duit di rantangnya atau kasih apa gula kan gitu Bunda. Toleransinya sangat tinggi. Jadi akhir-akhir ini kan Bunda kan gini Bunda. Kalau kita maaf ya, kalau kita Kristen ini diam, ini konsumsinya jadi benar bagi mereka. Ibaratnya begini Bunda ya. Nah, seperti Abdul Somad katakan, di patung salib itu ada jin kafir katanya. Ya, ini sering saya ikuti. Kalau ini didiamkan, tidak dijawab Bunda, ini konsumsinya benar. Mereka ini Bang Pendi ini sendiri, dulu dari agama sebelah. Bang Pendi ini dia sudah diajarin, sudah didoktrin mulai dari kecil itu membenci. Jadi sulit itu Bunda. Itu yang sulit dirubah wacana itu. Kalau tidak ada penerapan sejak kecil anak-anak itu diterapkan membenci agama tertentu, agama lain, agama itu tak akan terjadi. Jadi ini terus lahir, terus lahir, terus lahir. Bahkan sekarang Bunda, yang lebih mirisnya, pengajar lah dulu ya, seorang guru di ASN lah kita bilang. Di sekolah itu ada itu dibedakan ini. Oh ini Kristen, ini begini. Ada pelokan gitu Bunda. Iya. Nah itu, jadi memang kalaulah hidup toleransi itu memang harus yang Bunda katakan, wah damai benar Bunda, damai benar. Kita juga tidak akan usik. Mereka ini kan memang ya sangat benci dengan, ya jujur aja kita bilang, apabila mereka ini mengetahui benar isi ayat-ayatnya, mereka ini memang wajib membenci Kristen. Karena mereka ini banyak, kita katakan 80% lah warga Indonesia ini bisa kita katakan nggak mengerti akan ayat mereka. Setelah datangnya internet ini, oke bisa kita buka secara luas gitu pengertiannya. Kalau dulu kan hanya membaca apa kata Ustadz, nah kan begitu Bunda. Nah, seperti Bang Pendi juga kita syukuri juga. Seandainya mungkin internet ini nggak ada, dia pun belum begitu leluasa mempelajarinya semua, kan gitu Bunda. Disinilah kemenangannya, disinilah Tuhan itu bekerja. Dia sudah mau menyatakan dirinya itu siapa. Kita sudah lihat perkembangannya sekarang ini Bunda, yang banyak sudah murtadin di mana-mana. Ya, apa kesaksian mereka yang mereka katakan? Saya rasa kita bisa ikuti. Mereka mempunyai fakta, mereka cerita fakta. Tapi kalau mereka sebelah tidak dengan fakta gitu. Hanya mencoreng dan mencoreng. Tugas orang Bang Fendi ini, apologet ini Kristen ini, meluruskan. Tapi kalau sudah diluruskan mereka tidak mau. Ibaratnya macam abang Anda Muhammad Kaci. Apa yang salah dari perkataan Muhammad Kaci Bunda? Kita bisa ikuti. Dia menjawab. Dia meluruskan penghinaan. Nah, sekarang dia dipersalahkan gitu loh. Jadi kita ini tidak benarnya. Antara hubungan mereka ke mereka aja susah. Ibaratnya Pakistan lihat, tidak pernah Afghanistan tidak pernah damai sampai saat ini. Mereka ke mereka aja, gitu. Kalau terjadi hidup damai di negeri ini Bunda, ya, waduh, enak banget Bunda. Memang itulah yang kita impikan, ya Bunda ya. Memang itu kita ingin. Tapi memang sudah digariskan di dalam Alkitab kita. Itulah musuh. Dimusuhin. Wajib memusuhi gitu loh. Bang Pendi mengerti itu di ayat-ayat mana, saya lupa tadi di surat-surat apa itu. Bunuhlah mereka, bencilah mereka. Oke. Ya kan gitu kan? Mantap Pak Erwin. Ya. Ya, sambung lagi ya Bang Anda.
Ya mantap Pak Erwin. Jadi kira-kira gitulah Bu Benedikta ya. Saya rasa Bang Pendi, wah Ya, bikin kopi nih. ya, ada nih. Ya, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nggak ada, mungkin Walid mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, mungkin Walid. Walid sebelum turun. Oke, saya cuma mau menyampaikan begini kepada Bang Erwin. Agama itu bukan suatu paksaan kepada seseorang. Apapun agama itu. La ikraha Ketika, fiddin. ketika seseorang mengajarkan sesuatu yang bersifat ekstrim, itu salah, Bang. Prinsip beragama tidak bisa dipaksakan kepada siapapun. Lakum Itu dinukum pilihan ya, waliyadin. Bang. Iya, itu pilihan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Oke. Apapun pendapat, cara, dan metode yang mereka gunakan, itu adalah milik mereka. Sekarang kembali kepada kita, seberapa kuatkah iman kita untuk menghadapi ini semua? Itu kembali kepada kita, bukan dengan menghujat orang lain, bukan dengan memvonis. Jelas di situ dikatakan, iya, hidup ini cinta damai, welas asih. Itu yang perlu diingat. Itu dari saya buat terakhir. Salam kenal buat semua kawan-kawan yang ada di sini. Saya tidak mencari follower, tapi saya toleransi secara beragama di sini. Amin. Saling mengenal. Amin. Jadi Thank you, Bang. jadi so yang laki cincin lung bunuh. Wate baru mabi. Long lagi. Pada cincinmu itu ada suatu aura yang muncul, Bang Pendi. Apa? Mungkin dirimu tidak bisa melihat aura itu. Cincin yang mana? Cincin yang kuning, Bang. Aura apa? Wah, itu yang ku minta Bang, nggak dikasih Bang. Itu hanya diriku yang tahu. Aku minta, Bang. Tapi aura yang paling cakep itu Bang, aura kasih Bang. Ya, auranya bagaimana? Nah, auranya bagaimana? Bagus atau enggak? Ada aura pendirian yang begitu tetap dan kokoh di situ. Sehingga tidak ada orang mampu, sehingga gini, tidak ada satu badai pun yang mampu menghantam itu aura itu, Bang. Amin. Keren banget. Oke. Keren banget. Berarti Bang Pendi nggak balik ke Islam lagi nih Bang Walid. Percayalah sama saya Bang. Enggak, dia tadi larang. Dia larang ya. Dia tadi larang. Ada 2 orang tadi yang larang saya. Saya larang. Walid hadir. Sebetulnya nalung nak pupul nak pegah kan. Iya. Nyan lagi bunuh ba abi nyan be pegah-pegah lagi nyan le kena kudu bet lu karena urung yang pegah-pegah babanga yang kena. Iya. Yang pegah long kalau ku hapus nanti penyan kena apa konyan. Iya. Itu aku sudah hapus. Saya sama Bang Nabirong sudah hapus nama Aceh ini. Tapi saya ingin kasih tahu, mereka mencaci maki saya bukan karena nama Aceh. Tapi karena nama Yesus. Dicaci maki, dihina, diolok-olok. Jadi saya berpikir daripada saya saya sudah capek-capek ganti masih juga dicaci maki, udahlah saya taruh lagi. Begitu Walid. Tapi tetap tebarkan hal yang baik, Bang Pendi. Betul, betul Bunda, betul. Kita tetap tebarkan yang baik Bunda. Sebagaimana di dalam agama saya yang lama dikatakan. Kita Ya, dan apa yang Pak Erwin bilang tadi juga benar ya. Ada benarnya, walaupun tidak semuanya benar. Tapi kita melihat sekarang sudah banyak orang yang terbuka pikirannya, sudah banyak. Dalam 100 adalah muncul 5 orang, itu sudah sangat banyak itu. Saya dulu tidak pernah berpikir orang Aceh seperti Walid. Dan ternyata ketika saya masuk ke komalnya Abi, itu banyak ternyata teman-teman kita yang namanya hampir sama dengan nama Walid. Ini yang membuat saya Walid sangat senang ya. Senang sekali tadi saya. Mohon izin mau tanya Bang Walid, profesinya apa Bang Walid? Tengku, Ustadz profesi beliau. Bukan saya bukan puji Ustadz. Tuhan, mudah-mudahan dipilih Tuhan untuk mencerahkan Aceh ya Bang. Amin. Menyadarkan hal-hal, pokoknya intinya kita damai, tidak boleh saling benci lah. Welas asih. Iya. Nah, kokodaku. Tadi Bang Walid ada di roomnya Abi, itu kan ada yang satu namanya anak Toehan ya. Tahu nggak? Tahu kenal ya. Bang. Tahu. Nah, itu juga sebenarnya dulu masih mau main kemari. Gitu. Dia juga berbeda itu. Bang Pendi yang orang
Takengon apa orang mana waktu itu dia ya? Enggak, Lu Sumawi. Wah, bukan, dia orang sana. Yang mana? Anak Tuhan itu? Iya, Ada Lu yang Sumawi. Loksmawe itu ya? Bang. Lu Sumawi. anak Loki itu ya? Aceh Utara. Ya di- itu juga berbeda itu soalnya. Gampung deh tua aku Walid. Pantai Labu. Bang Kan. Pendi ini mirip dokter Tompi ya. Ya kalau saya pakai topi ini topi Iya. Tompi katanya. Saya beli di Lampung. Di Bandar Lampung. Oh, Katanya mirip. Aduh, Ini katanya topi ketika saya lihat topi ini topi Tompi kata dia. bukan Saya hanya pakai. topinya, face-nya juga. Jangan Bunda bilang begitu, nanti Tompi marah karena saya sudah murtad. Dan Tompi itu orang Aceh juga, Bunda. Aceh, Aduh, iya Aceh. bagi saya yang begitu mah itu soal pilihan. Ah, Jadi bagi saya kalau saya ada Kawan dekat semua. dengan saudara saya yang muslim atau siapapun itu, bahkan yang tidak punya agama sekalipun, Iya, saya mau hidup tanpa sekat hidup ini sementara. betul. ya Bu. Kalau Hidup Tuhan ini sudah panggil mau ngomong apa kita? Tidak ada lagi sebut agama, Bos, suku dan Bapak Awas. sebagainya. Saya izin turun Bapak Awas, besok ada pekerjaan yang saya sakral. siap Walid. Nanti Siap, panjang-panjang nanti jelong bite Walid bah. Tak bergahaban deh bah. Oke, turun ke Salam. Oke. Sedangkan ya. Oke, saudaraku Ilong pi Walid. semua, sampai Walid, jumpa ilong ya. pintu napu kuno lagi dulu bawa drone. Gad, ada masalah, ada bantu. Enggak. Oke. Izin semua, Selamat malam izin, semua, salam. Tuhan berkati. Salam. Shalom. Shalom Bang Pendi. Ya. Kalau Bunda mau kemana? Hah? Mau Nggak pulang ya? kemana? Belum. Saya senang nih Bang Pendi. Wih, mantap. Benar-benar sudah dipakai Tuhan ya. Amin. Nah, tapi tetap cinta damai ya Bang. Oh selalu Bunda. Kita dicaci maki kita Orang tetap yang mendebarkan mencaci kebaikan. maki itu, Karena firman Tuhan sudah katakan dalam Injil Matius 22, engkau akan dibenci karena namaku. Ya, Jadi kita dibenci bukan karena kesalahan kita, bukan karena pelanggaran iya, kita. Saya selalu katakan dengan saudara-saudara saya yang dari ujung Sumatera, kalian membenci saya itu karena saya keluar dari agama Islam. Saya percaya kepada Yesus. Andainya saya tidak keluar dari agama Islam, sejahat apapun saya, kalian tidak akan sebenci ini kepada saya bilang. Nah ini yang harus dibuang. Nah seperti Walid tadi, Bunda, itu ada teman-temannya beberapa orang itu, mereka mengajak orang untuk, kalau memang dia sudah murtad, kalau bisa kita kembalikan, ayo jangan dicaci maki, tapi mari kita ajak dia kembali untuk memperkenalkan Islam yang kafah. Islam Iya. yang benar-benar rahmatan lil alamin. betul. Nah itu. Saya Saya kok juga- langsung suka sekali dengan Bang Walid itu. Ya, Pak Ustadz ya. ya. Pak Ustadz ya. Iya, semacam itu. Iya. Suka banget, adem. Iya. Andai kan begitu semua ya aman Republik ini. Aman Republik ini. Oke, Oke, ada lagi Pak? thank you ya. Oke Bunda, Bang terima Pendi. kasih. Tuhan God berkati bless Bunda you. ya. Amin. Makasih Bang. Selamat malam. Selamat malam. Ayo, itu Panjaitan, yo malam. Malam. Hati-hati semuanya. Tuhan memberkati Bunda.